Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Kita doa dulu. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita absen dulu ya. Cinta Nurjuliana. Hadir, Bu. Muhammad Torik Al-Fajri. Hadir, Bu. Iqmal Harifudin. Hadir, Bu. Ya, semua. Iya. Hari ini kita akan membahas bab mengenai rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Di sini siapa yang tahu apa itu rendah hati? Tahu. Apa? Tidak sombong, tidak menolong orang. Ya, terus kalau hemat apa hemat? Bukan hemat. Mematikan lampu jika berangkat, kemudian Terus? mematikan TV, kipas. Ya, tidak belanja berlebihan juga. Oke, dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati, entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah maupun di tempat lain. Orang yang rendah hati biasanya dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan orang yang demikian? Tentu senang, bukan? Senang. Nyaman, bukan? Senang. Demikian juga dengan ketika kita bisa menghias diri dengan perilaku mulia ini, tentu orang-orang di sekeliling kita akan merasa nyaman berada dan bertemu dengan kita. Tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan tidak memiliki banyak kawan. Gimana kalau nggak punya kawan? Enakan enggak? Enak. Nggak punya kawan enak kan? Enggak. Tapi main sendiri, apa sendiri.
Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Jadi orang yang rendah hati, hemat, dan juga sederhana pasti hidupnya sukses, dekat dengan kesuksesan. Apalagi bila dilengkapi dengan ibadah. Semoga kalian semua menjadi bagian dari orang yang rendah hati ini. Amin. Orang yang tidak disukai oleh manusia, tetapi juga selalu dekat dengan Allah. Jadi, orang yang rendah hati, hemat, dan hidupnya sederhana itu disukai oleh banyak orang. Tetapi juga sungguh sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, betapa bahagianya kita ketika dicintai oleh Allah dan disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau merupakan manusia yang memiliki segala kelebihan. Pun demikian, beliau senantiasa rendah hati, baik terhadap keluarga, para sahabat, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati dengan siapa saja. Sekali tiga uang dengan rendah hati, hemat, dan sederhana merupakan akhlak mulia yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan senantiasa menjadi lebih tenang dan tentram. Jika kita mau berhemat dan hidup sederhana, perasaan kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti keinginan yang tidak penting, seperti belanja berlebihan, ya, itu tidak penting. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW sangat mementingkan kedua sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam Quran surat Al-Furqan yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang mana yang maha penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang tidak menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan satu lagi dalam Quran surat Al-Isra yang artinya sungguhnya pemberontak itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingat kepada Tuhannya. Jadi kita tidak boleh ingkar janji kepada siapapun, ya. Iya. Selanjutnya makna Quran surat Al-Furqan yaitu maksudnya yaitu jadi Allah mengajarkan kita agar memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah maupun terhadap orang-orang jahil yang memiliki kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapat keridhaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati juga disebut dengan tawadu atau rendah diri. Jadi tawadu sama rendah hati itu sama saja, ya. Jadi sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari di sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaannya, jauh dari keangkuhan, langkahnya mantap, dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru gaya orang lain, apalagi gaya orang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang rendah hati tetap ingin tampil sesuai dengan jati diri dan fitrah manusia. Jadi kita itu dalam berpakaian juga harus apa? Harus sesuai gaya kita, tidak boleh berlebihan, harus menutup aurat juga. Terus lawan dari kata rendah hati itu adalah tinggi hati atau sombong, kabur, dan angkuh. Pernahkah kamu melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Sungguh orang semacam itu tidak sedap dipandang. Jika kita melakukan hal itu, orang lain juga tidak senang dengan penampilan kita.
seperti dalam Quran surat Al-Isra yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi Allah melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia, termasuk kita, diri kita tidak boleh sombong atau angkuh. Tahukah kalian bahwa Allah sangat murka kepada setan karena keangkuhan setan. Waktu itu Allah pernah memerintahkan setan untuk menghormati dan menghargai Nabi Adam alaihi salam. Namun mereka dengan sombongnya menolak dan menyatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia derajatnya dibandingkan Nabi Adam alaihi salam. Setan merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api itu jauh lebih mulia, sedangkan Nabi Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad berpesan agar kita senantiasa melihat diri kita dengan sifat tawadu atau rendah hati dan menjauhkan dari sifat sombong. Sebagai pelajar, pesan Nabi Muhammad SAW dapat kalian terapkan dalam hal yang sederhana. Misalnya ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas, ketika guru sedang menerangkan, kalian dengarkan. Ketika di rumah, ketika orang tuanya menyuruh, harus mau. Kalian tidak boleh bersikap sombong sedikit pun kepada kedua orang tua. Ya, misalnya ketika kalian lebih pandai daripada orang tua kalian, kan karena zamannya HP ya, kalian pintar tuh main HP-nya, orang tuanya nggak bisa, mama papanya. Nanti kalau mama papanya nggak bisa diajarin, kalau nanya diajarin menjawab sambil diajarin cara-caranya. Jangan apa sih gitu ya. Lalu sebaliknya orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya orang yang tinggi hatinya atau sombong derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya makna dari surat Al-Isra, yaitu ayat ini diturunkan dalam rangka menjelaskan gaya hukum jahiliyah yang salah. Jadi kaum jahiliyah itu adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuan dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Dalam hal ini Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan semacam ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kita untuk hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka bersedekah. Ya, lebih baik bersedekah daripada berfoya-foya. Kita harus hemat ya, dan hidup sederhana. Dengan tindakan mulia seperti bersedekah, harta yang kita miliki akan lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Coba kita lihat video ini. Apa makna yang dapat kalian ambil? Riko sama Kio kemana lagi sih? Aduh, AC dibiarin nyala, padahal kan gak ada orang. Subhanallah. Riko, Kio. Aduh, astagfirullahaladzim. Kalau TV-nya gak dipakai, dimatiin dong. Gimana sih? Oh,
Mana? Mana kelincinya? Kok dimatiin sih kelincinya? Kelinci apaan sih, Riko? TV, bukan kelinci. Oh, maaf, Kak. Riko tadi dengarnya kelinci. Maafin kami ya Kak Wulan. Ya, lain kali jangan diulangin lagi ya. Awas, kalau sampai ketahuan. Riko, besok ada PR gak? Astagfirullah, benar juga. Riko ada PR. Nah kan, dikerjain dulu PR-nya, baru main. Iya, nanti juga Riko kerjain kok. Ya udah kalau gitu, kakak mau jemput bunda dulu ya. Nanti Riko sekalian beresin mainannya di kamar. Kyo, makasih ya udah bantuin aku. Iya Riko, sama-sama. Kyo, Kyo, jangan jauh-jauh. Aduh, Aku di sini Riko. aduh. Wah. Kyo, gelap nih. Jangan jauh-jauh. Listriknya lagi mati. Riko takut gelap. Enggak sih. Kan ada matanya Kyo. Riko. Jadi terang deh. Kyo, gimana sih caranya listrik bisa nyalain lampu dan alat-alat elektronik lainnya? Riko mau tahu? Iya, aku mau tahu. Begini penjelasannya. Bismillah. Listrik yang kita gunakan sehari-hari itu sebagian besar berasal dari sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi yang cadangannya terbatas dan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya. Agar menghasilkan listrik, perlu menjadi tenaga mekanik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin. Lalu, tenaga mekanik akan menghasilkan energi gerak yang kemudian akan diubah menjadi arus listrik di dalam generator. Jadi, listrik itu energi yang cepat habis ya, Kyo? Iya, tepat sekali. Kalau Riko menggunakan listrik secara berlebihan, maka sumber daya alam yang jadi bahan terciptanya listrik menjadi cepat habis. Untuk mendapatkan sumber daya alam itu diperlukan waktu yang sangat lama. Makanya Kak Wulan marah kalau Riko boros dalam penggunaan listrik. Masya Allah, gitu. Kyo, bantuin aku dong. Bantu apa Riko? Tolong sinarin Riko biar bisa bikin PR ya. Biar gak diomelin Kak Wulan lagi. Iya deh iya. Jadi dalam video yang kalian lihat tadi, siapa yang tahu apa maksudnya? Tidak pemborosan. Iya, tidak boros listrik. Kalau udah dipakai harus Dimatikan. Iya, kalau bangun tidur harus apa? Bereskan tempat tidur. Kalau habis mainan, Bereskan mainannya. iya. Jadi kalian sudah tahu kan akan pentingnya hidup sederhana, hidup hemat dan sederhana. Langkah terbaik kita adalah segera menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Rasulullah juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Jadi kita semua harus hidup hemat dan sederhana dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita ya. Tidak boleh
Bom. Harus rendah di ring. Harus hemat listrik. Hemat air. Ya, tidak boleh boros ya. Harus bangun tidur harus diberesin lagi apanya? Tempat tidurnya. Ya. Jadi kalian sudah paham tentang bab ini? Udah paham? Udah. Udah paham? Udah. Jadi cukup sampai di sini saja untuk materi kali ini. Pembelajaran ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.